Oke. Selamat siang semua, saya Muhammad Naufal Sinambela. NIM saya 102042400135. Saya dari SI 2405. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait tugas pendahuluan praktikum modul 3 dari mata kuliah data mining ya. Jadi langsung aja kita ke soalnya. Jadi di sini sudah ada studi kasus ya. Saya zoomkan. Oke, jadi udah ada studi kasus yang disiapkan untuk TP modul 3. Kemudian ada dataset juga yang telah disediakan. Ini sudah saya download ya, dan sudah masuk juga di sini untuk datasetnya. Sudah masuk. Dan kita akan masuk ke pembahasan soal aja ya. Oke, langsung aja kita soal di sini. Oke. Yang soal pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klasifikasi heart disease. Kemudian tuliskan sintaks untuk mengecek distribusi kelas pada label target dan jelaskan fungsi sintaks tersebut. Oke, jadi untuk apa sih yang dimaksud dengan data imbalance? Jadi data imbalance itu adalah kondisi ya ketika jumlah datanya itu pada setiap kelas target itu tidak seimbang. Nah, jadi kalau pada kasus dataset kita heart disease atau penyakit jantung, itu kelas targetnya itu terdiri dari satu. Nah, satu itu yang berarti pasien memiliki penyakit jantung, dan kelas target 0 yang berarti pasien tidak memiliki penyakit jantung. Oke, kita masuk ke untuk sintaksnya. Jadi yang pertama ini saya import dulu ya library, dan saya load datasetnya di sini, dan saya tampilkan untuk 5 data pertamanya. Kemudian di sini saya pakai devinfo itu untuk data understanding ya, kita bisa melihat ini informasi datasetnya apa aja sih. Nah, ini untuk outputnya. Ini kita masuk ke nomor 1 ya di sini. Jadi untuk nomor 1 sintaks yang saya gunakan itu seperti ini ya. Nah, di sini df target value counts itu digunakan untuk menghitung jumlah data ya pada setiap kelas target. Kemudian untuk df target value count normalized true kali 100 itu yang digunakan untuk kita menghitung persentase pada setiap kelas targetnya. Nah, jadi berdasarkan dataset ini didapatkan output untuk kelas 1 itu berjumlah 526, dan kelas 0 atau yang tadi atas sebutkan itu memiliki jumlah 499. Nah, jadi bisa disimpulkan ya untuk dataset kita ini tidak terlalu imbalance ya, tapi masih oke ya karena selisihnya itu relatif kecil. Kemudian untuk soal nomor 2 di sini, jelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling. Kemudian tuliskan sintaks untuk memisahkan kelas mayoritas dan minoritas. Kemudian lakukan undersampling dan gabungkan kembali ya dataset hasil balancing, dan jelaskan fungsi setiap proses. Jadi apa sih yang dimaksud dengan random undersampling? Nah, jadi random undersampling itu adalah teknik balancing data dengan kita mengurangi jumlah data pada setiap mayoritas secara acak ya, sampai itu jumlahnya sama ya dengan kelas minoritas. Nah, jadi teknik ini tuh bertujuan untuk mengurangi bias model terhadap kelas mayoritas. Nah, jadi kalau pada dataset kita itu kelas mayoritas kita sebut target sama dengan 1 ya, dan untuk kelas minoritasnya kita sebut target sama dengan 0. Jadi kita langsung masuk aja ke sintaksnya. Untuk nomor 2 seperti ini ya. Yang pertama kita akan coba melakukan jadi kita akan coba untuk memisahkan kelas mayoritas dan minoritas. Di sini sintaksnya digunakan seperti ini. Nah, jadi untuk df target sama dengan kurangan 1 itu digunakan untuk memisahkan data kelas mayoritas. Kemudian df target sama dengan 0 itu tuh untuk memisahkan jumlah kelas minoritas ya, dan ini outputnya telah ditampilkan. Kemudian yang kedua kita akan coba melakukan undersampling ya, dan menggabungkan kembali dataset hasil balancing tadi ya yang diminta. Oke, jadi untuk ini untuk sintaks yang digunakan itu seperti ini ya. Kemudian di sini ada sintaks sampel m sama dengan lem kurung df minority random state 42. Ini tuh digunakan untuk mengambil data kelas mayoritas secara acak sebanyak jumlah kelas minoritasnya. Jadi kan kalau data 3 tadi kan itu kan 526 ya untuk kelas mayoritas, dan
cos minoritas itu 499. Nah, itu diambil kita data mayoritas pusar acak ya. Kemudian ada PD concat. Nah, PD concat ini digunakan untuk menggabungkan kembali data mayoritas hasil undersampling dengan data minoritas. Nah, jadi output yang kita dapatkan ya setelah kita undersampling dan mengambil hasil datasetnya lagi, itu didapatkan nih untuk kelas 1 atau target sama dengan 1 itu sudah menjadi 499. Nah, itu udah sama nih dengan target 0 kita tadi ya, atau cost minoritas kita tadi ya, 499. Jadi udah sama nih. Oke. Jadi kita masuk soal nomor 3 di sini. Soalnya itu pisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y. Nah, jadi fitur X ini tuh bisa kita sebut ya untuk seluruh kolom yang digunakan sebagai input model ya. Sedangkan target Y di sini itu tuh adalah kolom targetnya yang akan menjadi label klasifikasinya. Kemudian lakukan split data training dan testing dengan rasio 80/20 dan tuliskan sintaks yang digunakan dan jelaskan parameter pada proses build data. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke sintaksnya HP ini. Jadi ini untuk ya sintaks yang saya gunakan di sini. Nah, untuk sintaks yang digunakan ini sini ada test size ya. Test size 0,2 itu tuh untuk berarti 20% data yang digunakan itu sebagai testing dan 80% itu adalah sebagai data training ya. Kemudian ada random state vat 2 itu tuh digunakan untuk hasil pembagian datanya itu tetap sama ya setiap kali program itu dijalankan. Lalu ada stratify sama Y itu tuh digunakan untuk proporsi kelas target pada data training dan testing agar tetap seimbang ya. Nah, jadi ini untuk output yang kita gunakan. Untuk data trainingnya kita dapatkan 798 dan data testingnya sebanyak 200. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 di sini. Soalnya itu adalah bangun model klasifikasi menggunakan algoritma naive Bayes atau naive Bayes. Tuliskan sintaks untuk inisialisasi model, training model, dan prediksi data testing, dan jelaskan fungsi setiap proses tersebut. Oke, jadi naive Bayes atau naive Bayes ini adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas ya, yang menggunakan teorema Bayes. Nah, jadi pada dataset ini kita akan menggunakan Gaussian NB ya. Gaussian NB ini karena ya fitur dataset ini berupa data numerik. Ya, jadi untuk sintaks yang saya gunakan di sini seperti ini ya. Jadi untuk Gaussian NB ini ya tadi kita akan menginisiasi model naive Bayes, kemudian model fit X. Dari model fit X training ini ya digunakan untuk melatih model menggunakan data training, dan model model predict X test itu digunakan untuk memprediksi kelas target pada data testing dan didapatkan output seperti ini ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 5 di sini. Soalnya adalah lakukan evaluasi menggunakan confusion matrix dan tuliskan sintaks untuk menampilkan confusion matrix dan jelaskan arti true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Oke. Ya, langsung aja kita ke sintaksnya di sini. Sintaks yang digunakan seperti ini ya. Untuk menampilkan output seperti ini. Ini untuk sintaksnya dan ini output. Jadi tadi diminta ya jelaskan apa sih arti keempat tadi ya, komponen confusion matrix. Pertama tadi itu ada true positif ya. Nah, jadi true positif atau TP itu adalah kondisi datanya itu sebenarnya positif dan model juga memprediksi positif. Contohnya itu pasien itu sebenarnya memiliki penyakit jantung. Kemudian model juga memprediksi memiliki penyakit jantung seperti itu. Kemudian ada juga true negatif ya atau TN. Nah, itu adalah kondisi ketika datanya itu negatif tapi modelnya itu memprediksi hasilnya itu positif. Contohnya, sebenarnya pasiennya itu nggak memiliki penyakit jantung, tapi model memprediksi dia memiliki penyakit jantung. Nah, untuk yang ketiga itu ada false positif. Nah, false positif ini atau FP itu adalah kondisi ketika data itu sebenarnya negatif, tapi modelnya itu memprediksi positif. Contohnya,
pasiennya itu sebenarnya tidak memiliki penyakit jantung, tapi model memprediksi dia memiliki penyakit jantung. Dan yang terakhir itu ada false negatif atau FN. Ini sama seperti FA ya, cuma ini kebalik aja. Jadi sebenarnya itu datanya itu adalah positif dan modelnya itu memprediksi negatif ya. Contohnya pasiennya itu sebenarnya memiliki penyakit jantung, tapi model memprediksi ya, tidak memiliki penyakit jantung. Kemudian kita masuk ke soal nomor 6 di sini. Lakukan evaluasi model menggunakan akurasi, precision, R2, recall, dan F1 score. Kemudian tuliskan tuliskan sintaks untuk menghitung seluruh matriks tersebut dan jelaskan fungsi masing-masing matriks evaluasi. Oke. Jadi di sini untuk sintaks yang digunakannya seperti ini. Nah, lalu untuk fungsi matriks evaluasi itu, misalnya tadi kan akurasi itu untuk mengukur ya, untuk mengukur persentase prediksi yang benar dari seluruh data testing. Kemudian ada precision, itu tuh untuk mengukur ketepatan model dan saat memprediksi kelas positif. Lalu ada recall ini untuk mengukur kemampuan model menemukan sudut positif yang sebenarnya. Dan ada F1 score, itu adalah rata-rata harmonik antara precision dan recall. Dan ini untuk outputnya. Dan terakhir nomor 7, lakukan evaluasi ROC curve dan ROC aus score serta visualisasikan hasilnya dan tuliskan sintaks yang digunakan pada interpretasi nilai ROC aus dan jelaskan interpretasi nilainya ya. Oke. Ini untuk nomor 7 ya. Jadi untuk ROC curve ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara true positive rate dan false positive rate pada berbagai threshold klasifikasi. Nah, jadi kemudian untuk ROC slip out score itu adalah luas area yang dibawa ROC curve. Jadi digunakan untuk menilai kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif. Kemudian untuk sintaks yang saya gunakan itu seperti ini ya. Terus ini ada model predict proba teks 1. Itu tuh digunakan untuk mengambil probabilitas prediksi kelas positif ya, itu target sama dengan 1. Kemudian di sini ada juga nih ROC curve, Y-test, Y-prop, itu digunakan untuk menghitung nilai it false ya, positive rate dan true positive rate dan threshold. Kemudian di sini juga ada ROC aus score, Y-test dan Y-prop, itu digunakan untuk menghitung nilai AUC dari kurva ROC. Nah, jadi untuk interpretasinya itu, jika ROC strip ausnya itu mendekati 1, maka model itu dinilai sangat baik ya dalam membedakan pasien yang memiliki penyakit jantung dan tidak. Lalu jika ROC strip ausnya itu sekitar 0,5, itu tuh performa model tuh hampir sama ya seperti tebakan acak. Dan jika kurang dari 0,5, itu tuh model dinilai performa buruk dan dalam membedakan kelasnya. Untuk case kita itu dapatkan ROC score kurang 0,89 atau 0,90 ya. Nah, jadi bisa dibilang ini tuh modelnya sangat baik ya untuk membedakan pasien yang memiliki penyakit jantung maupun tidak. Oke, sekian dari saya untuk video penjelasan terkait tugas pendahuluan praktikum modul 3. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.